Ini janjiku, segenap hidupku untukmu. Kau mengatur jalan hidupku, ku milikmu selamanya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milikmu. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya. Kemanapun ku bersamamu, lewat suka dan duka, ku kan hidup dalam jalanmu dengan janjimu selamanya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milikmu. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milikmu. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya. Ku menyembahmu, 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 ku Yesus, aku milikmu. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu. Yesus, aku kasih lewat-lewat ya, namanya bukan cuma jemaat.
siapkan hati kita, kita larut dalam ibadah ini. Biarlah kehendak Tuhan saja yang boleh jadi. Dan malam ini kita akan dilayani hamba Tuhan, Bapak Pendeta Jemaat Perumnas, Bapak Pendeta Alexander Thomas, MTH. Karena itu, kepada hamba Tuhan dengan hormat kami silakan. Oleh Tuhan, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang boleh hadir dalam rangkaian kenang kasih atas keterpisahan kita setahun yang lampau bersama orang tua yang begitu mengasihi kita semua dan yang kita kasihi, terlebih khusus bagi anak-anak yang boleh diberi kekuatan oleh Tuhan sehingga kenang kasih ini boleh dipersiapkan dengan penuh kasih, berkat dan kekuatan yang Tuhan senantiasa hadirkan dalam kehidupan semua keluarga. Karena itu, mari kita siapkan hati kita untuk kita bersama-sama dalam jam ibadah ini. Kita sama-sama bangkit berdiri. Mulia namanya bagi Yesus, kemuliaan puji sembah. Mulia kekuasaannya, memberi Rajamu Yesus. Dialah selamanya Sang Raja benar. Mulia, mulia namanya, Sang Penebus, Maha Kudus, Maha Besar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Dan menyertaimu juga. Tuhan yang melawat dan menyertai kita dalam damai sejahtera, merangkul kita dalam kehendak dan kasih, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab Dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Ingin selalu dekat padamu, mengiring Tuhan di aku dan segala teduh. Oh Juru Selamat, pegang tanganku, bimbing aku Dekati untuk mendapat belayan tangan kasih-Mu yang tak pernah ada pada manusia. Hanya Kau Tuhanku, Kau yang satu di dalam hidupku. Kaulah Tuhan.
pernah ada pada manusia. Hanyalah Kau yang kupuja dari langit hingga kini masih saja yang tak pernah jemu. Yang ku berdoa dalam namamu, ku bersujud hatimu. Syukurku bersyukur Tuhan, karena kasih-Mu besar, karena kasih-Mu. Aku selalu muliakan namamu yang kudus. Ku bersujud di bawah salib-Mu. Ku bersyukur karena kasih-Mu, karena kasih-Mu besar, karena kasih-Mu kuasa aku, dan kasih-Mu yang Kau beri, biarlah selalu ada di dalam hidupku. Syukurku bersyukur selalu ada di dalam hidupku. Kasih-Mu yang baikku. Tapi mengasihi kehidupan kita. Kita bersama-sama akan tertuntun dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan terus menjadi sumber pemeliharaan hidup bagi semua anak cucu, sehingga mereka boleh dimungkinkan untuk boleh berkumpul lagi bersama, membesarkan kebaikan Tuhan, memuji dan menyatukan kami sebagai sepersekutuan seiman, mendasari kasih dan berkat dari Tuhan. Kami hendak membaca kebenaran firman. Mari Tuhan Allah, dalam kuat kuasa roh-Mu yang kudus, Engkau peliharakan kami dengan firman-Mu, sehingga melalui kata firman-Mu hari ini kami semakin teguh untuk boleh berjalan dan menyandarkan seluruh pengharapan kami salah dosa kami, karena kami menaruh pengharapan dalam kasih Kristus Yesus Tuhan. Amin. 2 Korintus 4 ayatnya yang ke-7 hingga 15 demikian. Itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikian yang teguh pada Tuhan akan terus hidup, bahkan kalaupun dia mati
maka suatu saat dia akan dibangkitkan. Ini keyakinan yang tumbuh dalam hidup. Kita menjalani hidup dengan air mata, kesusahan, kebingungan, bahkan kelemahan dan ketakutan. Ya, biasanya karena itu kadang-kadang kita benar, kadang-kadang ibaratkan seperti anak-anak kehilangan ibu. Ya, biasa ibu-ibu yang masih kita mengenal orang-orang yang pernah melahirkan kita, dan dengan kekuatannya kita boleh menyaksikan kasih sayang Tuhan. Karena itu sekali lagi bahwa hal kekristenan bukanlah hal untuk menyesampingkan kelemahan kita, apalagi kepanaan kita, kehidupan kita yang terbatas, tetapi bagaimana kita terus menghidupi dengan iman bahwa kuasa Tuhan selalu akan bersama-sama menghidupi percaya kita. Untuk kita tidak menyingkirkan segala kelemahan itu, tetapi bagaimana penderitaan itu membuat kita menjadi bukan orang Kristen yang cengeng. Ya. Sebab kita tahu bahwa Kristus pun mati, tetapi dia menjadi pemenang, bukan kalah. Karena itu orang percaya tidak boleh kalah dalam kehidupan yang terus bisa melanda hidup kita dalam segala bentuk kesedihan, ketakutan, dan rasa kehilangan yang sungguh terbatas. Tetapi kasih Tuhan tidak lemah dan tidak terbatas dalam waktu yang Tuhan beri. Karena itu selama kita masih hidup, saya kira karunia Tuhan akan terus bertambah-tambah. Sumber kekuatan kita adalah bersumber dari kasih Tuhan. Dengan demikian maka iman kita, pengharapan kita, kekuatan kita harus tetap bertumbuh. Ia adalah pemelihara bagi orang tua yang kita kenal dalam kasih-Nya dan kasih Tuhan. Tentu kita sadar bahwa itulah yang akan dijumpai setiap orang, bahwa waktu ini terbatas, hidup ini fana, tetapi kasih Tuhan tidak akan pernah fana. Saya ya bukan saja ketika Mamak masih hidup, tetapi ketika Bapak masih hidup, Bapak Ibu San, ya, jauh-jauh bisa datang dari luar. Itu saya saksikan sendiri, perhatian yang sungguh dalam dari anak-anak, khususnya Mama Cici. Selalu ada dalam kegelisahan ketika orang tua. Tempat untuk menguduskan Tuhan, menghormati Tuhan, maka hukum yang berikut adalah menghormati orang tua. Dan saya kira banyak kisah hidup manusia ini, orang-orang yang begitu mengasihi orang tuanya pasti diberkati. Ya. Tetapi kalau kita sudah bisa memberi senyum bagi orang tua kita, ya, bisa menghibur, bisa memberi, itu sudah luar biasa. Waktu 13 tahun mama saya sudah di tanah, mau dibikin kuburnya, karena bolehkah saya hanya bisa memberikan foto mama nisan, lalu saya taruh saya harus izin karena saya banyak punya kakak-kakak. Saya bikin fotonya mama saya dari batu dan saya taruh di pintu depannya. Ya, saya sebagai adik saya harus menghormati kakak-kakak saya. Nanti kakak saya bilang, jame pak kau. Ya, saya cuma bisa bilang, mereka bilang bagus. Ya, bikin saja.
Saya hanya bisa bikin itu. Selebihnya kan cukup mahal kalau bikin kubur. Apalagi di kampung. Lebih banyak ongkosnya daripada bahannya. Baik, ongkos kerjanya karena kita harus tumpang hidup dan hari-hari. Karena itu kenapa Rasul Paulus begitu kuat? Karena ia menopang kasih Tuhan dalam hidupnya, dalam pribadinya, dalam pekerjaannya, dalam pelayanan. Saya kira sebagai orang percaya, ada banyak hal yang bisa kita topang dalam kehidupan ini. Ada banyak cara yang bisa kita lakukan. Kita sudah punya cinta untuk orang tua, mengenang mereka, sekalipun mereka sudah berlalu. Ya, banyak orang tua kita sudah berlalu, tapi kita masih mau. Apalagi tradisi kita orang Toraja, sudah lama di mana, kita kasih keluar lagi, ganti lagi bajunya, perbaiki lagi. Kita boleh menghormati, kita mengenang dalam kasih, kita rindu untuk mewujudkan sekalipun kita tidak berpunya, maka masih hidup kita tidak bisa beli. Tapi ketika Tuhan baru mengudayakan nafas hidup, kekuatan, semangat, spirit, kecintaan untuk memuliakan Tuhan dan mengasihi orang tua kita, karena kasih orang tua kita tidak bisa balas seperti kasih Tuhan kita tidak berlimpah dalam ucapan syukur untuk memuliakan Allah. Karena itu kebenaran firman ini menuntun kita semua untuk senantiasa membangun semangat beriman, semangat rohani, semangat untuk mengasihi orang-orang tua kita, baik ketika akan terus memelihara, memberi berkat, memberi kekuatan, memberi kasih sayang dan kecintaan untuk semua anak dan cucu di mana saja, dalam keadaan apa saja. Itulah pemeliharaan Allah dalam hidup kita yang harus kita semangati. Kita tengah dibentuk sebagai bejana tanah liat. Karena itu jangan pernah keraskan hati kita. Biarlah Tuhan yang membentuk sebuah kesadaran, iman yang kita tumbuhkan, semangat untuk mengungkapkan kecintaan Mama, kisah sayangnya Mama yang tidak kita balas. Tetapi biarlah kasih Tuhan yang membalaskan, karena Tuhan yang menghadirkan Mama, Oma, Nekbo dalam kehidupan semua kaum keluarga. Terberkatilah kita semua dengan kebenaran firman untuk kita renungkan dalam kaitan kita mengenang kasih Tuhan yang telah pernah memberi waktu kita hidup bersama orang tua yang baik. Yesus, aku cinta padamu, hidupku ada dalam tanganmu. Ku selalu berdoa, ku selalu meminta, Engkau menjawab doaku. Yesus Tuhan, Yesus menopang hidupku.
di tengah-tengah kita. Silakan Pak Alan, silakan. Pembangunan Jemaat Perumnas yang mana sekarang tengah memulai pembangunan. Sedikit informasi, berdiri nih tiang-tiang penyangga. Sebut bayar berapa saja yang disebut itu yang diingat dan kami tidak catat. Sebentar setelah ibadah baru dikumpul. Masing-masing ingat sesuai yang disebut. Sebut bayar. Iya, disilakan yang berkeinginan. 5.000, 10.000, 10.000 juga, 10. Ya, 1 juta dari 10.000 dari luar, 10 dari dalam, 5.000, 10.000, 5.000, 50.000 dari belakang. Saya tidak sebut nama, saya tidak hafal nih. Iya. Iya. Sudah 2 kali. 10. Ada banyak orang. 5.000 dari dalam. 5.000 dari samping saya. Masih 2 kali. Belum. Pak Samuel, mohon maaf saya sebutkan. 50 Pak Samuel, masih 2 kali. 5.000 masih 2 kali. 5.000, 5.000, 5.000. Sudah 2, 3, 4. 10 dari belakang. 5.000 masih 2, 3, 4. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada rela sujud dan syukur pada Tuhan, bila tiada hati tulus dan syukur sejati, jadikanlah persembahan ibadah sejati, kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus yang orang bergelut, hanya iman dan takwa, ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Kita akan bersama-sama naikkan doa. Terima kasih Tuhan untuk berkat yang Engkau hadirkan, sehingga Engkau menyatukan kekuatan yang boleh menopang semua keberadaan Tuhan. Terima kasih untuk firman yang telah berbicara bukan hanya bagi iman kami seturut dengan kehendak-Mu, karena bukan bentukan Tuhan adalah bentukan kasih yang penuh rahmat. Karena itu Tuhan Allah kuatkan hati kami yang lemah untuk tidak pernah berputus asa, sekalipun tubuh kami rapuh, tetapi iman kami, percaya kami sungguh mengandalkan kasih, kemurahan dan berkat dari nenek yang telah menemani hari-hari pertumbuhan anak cucu-cucu kekasih.
Engkau adalah kuat dan berkuasa bagi semua kehidupan. Bapak Cici, Mama Cici, Papa Iyas dan Mama Iyas, Bapak Ronald dan Mama Ronald, Papa Pipo dan Mama Pipo, perjalanan suka dan duka ketika engkau pisahkan dari orang tua, dari Nekbo yang mereka cintai dan yang mencintai mereka. Karena itu tidak terasa setahun, kasih dan kekuatan pengasihan Tuhan terus merahmati anak dan cucu, tetap menyatu dalam kecintaan ibu dan bapa yang telah melahirkan mereka dan telah menjadi bagian sejarah hidup mereka. Karena itu Tuhan, dalam pengasihan-Mu semua anak-anak kekasih, Engkau menyatukan mereka, Engkau membentuk mereka, sekalipun banyak peliharakan semua anak-anak. Biarlah Tuhan Allah di tengah Tuhan menempa mereka. Mereka boleh semakin tangguh, semakin teguh, semakin kuat berjalan dalam kasih dan pimpinan. Dan bersama-sama kami mengenang orang tua kekasih. Peliharakan semua anak dan cucu, mulai dari cucu-cucu yang masih kecil. Tumbuhkan mereka Tuhan. Peliharakan anak-anak yang tengah berjuang hidup bagi semua kaum keluarga, sehingga pengasihan Tuhan tetap terpelihara dan menyatukan mereka dari hari ke hari. Tuhan, karena itulah kami datang menyerahkan semua keberadaan keluarga satu persatu. Om, tante, dan kerabat yang boleh berdatangan dalam luapan syukur dan tertuntun dalam iman yang dibaharui oleh firman-Mu, peliharakan kami masing-masing. Kami datang dalam ungkapan syukur bersama-sama. Tuhan mengenal kami dan Tuhan juga tengah membentuk hidup kami untuk semakin tangguh. Peliharakan kami masing-masing satu persatu dalam perjuangan-perjuangan hidup, sehingga hari-hari ke depan kami boleh melihat kerindukan hal-hal yang baik terus berlangsung dalam perjalanan waktu kami. Ada cita-cita, ada kehendak, tetapi juga ada kemurahan Tuhan yang Tuhan hadirkan dalam hidup kami. Pakai kami boleh menjadi alat-Mu Tuhan untuk menyaksikan dan berkata, Tuhan kami adalah Tuhan yang baik, sehingga dapat berkumpul, tetapi ada dalam sukacita karena tuntunan Tuhan. Mereka juga yang akan kembali ke berbagai-bagai tempat yang lain, Tuhan peliharakan. Secara khusus juga anak cucu yang akan menjenguk kekasih mereka, nenek kekasih mereka, Tuhan juga tetap melindungi, sehingga dalam perjalanan Tuhan tibakan dalam kasih. Karena itu Tuhan Allah peliharakan kami semua bersama-sama. Kami boleh berkumpul pada saat ini. Kami percaya tidak ada sesuatu yang kebetulan dan tidak ada yang sia-sia dalam rancangan baik Tuhan. Biarlah Tuhan Allah kehadiran yang memuliakan boleh kami ungkapkan lewat persembahan, menjadi hormat bagi kemuliaan-Mu, dan boleh menjadi saluran berkat baru, sehingga takkan berkekurangan kami di jalan kasih-Mu. Terima kasih semua orang-orang yang boleh menopang kembali berkat yang boleh bertambah-tambah memenuhi hidup mereka. Karena itu Tuhan Allah, segala ungkapan kasih lewat puji-pujian, persembahan mulai dari anak, cucu, kekasih, paduan vokal grup Tikris, paduan suara jemaat, Tuhan berkati sehingga tak berkesudahan, sehingga kami boleh tetap terlindungi oleh pengasihan dari Tuhan. Layakkan kami tunduk dalam syafaat ini Tuhan. Sempurnakan hal-hal yang tak terkatakan, tetapi ada dalam kerinduan yang kami panjatkan kepadamu. Ampuni salah dosa kami. Dengarkan kami yang datang kepadamu dalam pengasihan Kristus Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama demikian. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami, dan ampunkanlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami, dan kuasa
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita bangkit berdiri melakukan pujian tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Langkahku yang kasih-Nya memimpinku di tengah badai dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teguh, tiap langkahku bukan gigiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga. Dalam Tuhan saja harap, kota Allah suci mulia. Tiap langkahku ku dan pimpin ke tempat gigiku dihantar. Kali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal, Akan menyertai hidupku ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Tuhan memberkati. Baik, ucapan terima kasih mewakili keluarga akan disampaikan oleh Bapak Pendatua Insinyur Kenang Tandibuan, Magister Kehutanan. Berikan kesempatan. Terima kasih MC yang sudah atas nama Kakanda, Papa dan seluruh anak cucu dipercayakan kepada kami untuk menyampaikan ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih yang pertama kami sampaikan kepada Bapak Pendeta Alexander Thomas MPH yang sudah melayani dalam ibadah syukur kenang kasih pada saat ini. Yang kedua, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh hamba-hamba Tuhan yang sempat hadir pada saat ini. Juga terima kasih kepada seluruh jemaat. Ada 3 titik jemaat yang sempat hadir pada malam ini. Yang pertama dari GTM Jemaat Tamalangrea, hamba-hamba Tuhan dari GTM Jemaat Perumnas, ya. Kemudian dari Gereja Toraja Peniel, ya, jadi ada 3. Dan
Terima kasih berikutnya disampaikan kepada seluruh keluarga yang sudah meluangkan waktunya untuk boleh hadir pada ibadah syukur kenang kasih 1 tahun kepergian daripada ibunda kami kekasih yang kami sapa dengan sebutan Nek Bo. Ya. Jadi dulu di rumah ini sangat hangat. Yang pertama ada Nek Bos dan yang kedua ada Nek Bo. Ya. Tidak banyak yang kami sampaikan di sini karena sudah diuraikan semua oleh Bapak Pendeta tadi. Sudah 1 tahun. Tetapi bagi kami anak cucu itu sangat terasa. Sangat terasa karena kedua orang tua kekasih kami ini begitu dekat ya dengan anak-anak, menantu, anak cucu semua. Kadang-kadang di saat tertentu kami tidak percaya ya kalau ternyata Nebo itu sudah tidak ada di tengah-tengah kami, dan sangat dikatakan sangat berat, sangat terasa karena setahun ini ya penuh dengan air mata di antara anak cucu. Namun karena kasih Tuhan saat ini semua kami dalam keadaan baik dan sehat, dan tentu semua juga dukungan dari jemaat dan hamba-hamba Tuhan. Anak cucu yang sempat disebutkan tadi oleh Pak Pendeta yang tidak sempat hadir pada saat ini hanya Bapak Inang saja ya, Kak Tommy Tiun ya. Beliau dan keluarga menunggu di Parepare ya. Mungkin akan ada acara yang sama juga dengan keluarga di Parepare keesokan harinya. Kami mohon dukungan juga bahwa besok anak cucu akan mengunjungi 3 makam di Makassar, 1 di Panara, 1 di Panaikan, dan 1 di Sudiang. Ya. Baru terus ke Parepare. Dan Toraja mohon dukungan doa semua berjalan dengan baik. Ini yang kami boleh sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf ada banyak kekurangan yang terjadi. Teristimewa adik-adik pemuda tidak mendapatkan tempat dan harus berdiri di luar. Oh iya, sudah ada tempat di sebelah. Ya, terima kasih. Ini yang boleh kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Selamat malam. Shalom.